Bentar. Ya, ini baru selesai kerjaan seharian ya. Ini kita lanjutkan kuliah. Ya, jadi yang sebelum kita menginjak ke manajemen proyek ya, tadi sempat kita berdiskusi terkait dengan FS ya. Kemarin ini coba sebentar ya. Ini kelihatan nggak saya coret-coret ini? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Bentar. Ya, kemarin ada FS ya, kemudian dilanjutkan dengan bidding ya atau lelang. Baru ini adalah manajemen proyek ya. Nah, di sini baru operasional, ya, operasional pabrik. Ya. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya FS ini kemarin adalah studi kelayakan. Ya, ujung-ujungnya di sini tentunya yang utama ini memang dari finansial. Ya, finansial. Nah, di sini ada dua pendanaan ya. Di sini ada equity ya. Equity, di sini ada loan ya. Ini modal sendiri. Nah, ini pinjaman. Pinjaman. Ya. Nah, ini maksimal bisa 70% ya. Nah, khusus yang ini saya beri warna lain ya, di bagian ini ya. Nah, ini yang kritikal ya. Jadi FS itu ya yang kaitan dengan ini harus harus ini ya bankable ya. Ya, bankable. Jadi FS-mu itu harus bagus ya. Dalam artian nanti kalian ya bisa mendapatkan loan atau pinjaman ya untuk pada saat mendirikan pabrikmu ini. Karena lumayan besar ya, 70% itu. Ya. Jadi di sini nanti kalau kita total ya. Nah, ini nanti ada total kalau di bukunya Timmerhouse ya, itu adalah total capital ya. Investment ya. PCI ya. Yang ini nanti juga terdiri dari dua ya. Ini ada fixed ya. Capital investment ya. Di sini ada satunya ya.
Di sini ada working, ya. Working capital investment. Ya. Jadi semua pembiayaan itu nanti ya itu digunakan untuk modal ya, untuk modal. Jadi kalau nanti kita ada bagi ya misalnya gini ya, ini anggaplah ini tahun ya. Nah, ini adalah dolarnya ya, atau modal kalian. Maka yang pasti ini seperti ini. Nah, baru nanti gini nanti. Nah. Ya. Jadi ini negatif ini positif, ini negatif ya. Ini N min ya, N min ya. Di sini N plus ya. Jadi ini sudah operasi ya. Operasi. Ya, di sini masih pembangunan. Nah, kamu itu lebih banyak menghabiskan uang di sini nanti awal-awal. Nah, ini ada apa itu? FJI dan WJI ya. Yang utamanya ini, tapi tidak menutup kemungkinan di awal-awal juga bisa digunakan ya kedua ini. Ini totalnya adalah TJI. Oke, sampai di sini paham maksudnya? Paham? Paham enggak maksudnya? Atau masih bingung? Belum ini belum. Ini paham, Pak. Paham ya? Ya. Jadi yang utamanya ya FS itu ya sebisa mungkin itu bagus. Kamu kalau nggak bagus ya nggak meyakinkan ya. Ya karena ini kalau kamu lihat ini ya, ini kalimat yang cukup kuat ya, menghindari keterlanjutan. Menghindari keterlanjuran ya. Penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan gitu. Ya FS ini yang kamu dikupas kemarin ya, kan ada beberapa ya parameter ya secara ekonomi kan ada IRR. Ini harus lebih besar dari WACC ya. Kemudian ada BEP-nya. Ya, kemudian ada POT-nya. Kemudian ada net present value-nya dan seterusnya gitu. Besaran-besaran ini harus benar. Nah, makanya kan pada saat FS nanti itu ya kalau kamu cukup desainmu bagus ya detail ya. Nah, yang kalian kerjakan saat ini itu masih pradesain pabrik itu ya plus minus itu. Kalau pre-FS itu ya plus minus ya. Kalau masih tahapan pre-FS ya errornya ya plus minus 20%. Ya itu. Jadi kalau FS-mu sudah anggaplah ini sudah bagus lah desainnya ya. Meskipun bukan detail desain tapi kamu sudah mendapatkan informasi dari vendor ya. Ini kira-kira itu sudah bagus ya. Jadi si penanam modal itu nggak canggung ya, nggak ragu-ragu untuk memberikan pinjaman pada pendirian pabrikmu ya, karena diyakini bahwa nanti pasti untung gitu. Maksudnya kalimat ini paham nggak? Menghindari keterlanjutan penanaman modal itu. Coba kamu lihat kan, dia menanam modal berapa nih kalau misalnya investornya di sini itu? Berapa? 70% ya, 70%. Ya, misalnya kalau saya bangun pembangkit 4 triliun, berarti bank ini atau konsorsium bank BUMN atau bank luar negeri itu, dia harus menyediakan uang misalnya gitu kan, 70% dari 4 triliun berapa? Mostly kan 2,8 triliun ya, gitu ya. Nah itu jangan sampai 2,8 triliun itu adalah untuk proyekan gagal. Bingung maksud saya? Ya, ini harus hati-hati ya. Makanya kalau nanti nggak apa-apa ya, pada saat kamu S1 ini belajar, ya, pola pikirnya dibentuk. Ya, pada saat ngerjakan pradesain pabrik dinikmati aja, susah memang.
waktu itu 1 tahun cepat sekali ya. Ya. Sekarang sudah mulai kelihatan ya laporan-laporan pradesain pabrik ya, kakak kelas kalian sudah ancang-ancang aja nggak apa-apa ya. Udah mulai dilihat-lihat ya pradesain pabrik kakak kelasmu itu ya opo. Meskipun memang banyak kesalahan ya di sana itu. Karena sekarang ya juga saya ngajar di PKI juga ya. Oke, ini sampai di sini kalau oke, saya hapus dulu ini. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Ya. Nah, pada saat memulai FS ya, ini saya jelaskan dulu supaya nanti kamu paham ya. Ini dimulai juga ya. Nanti yang kemarin sudah saya jelaskan belum? Apa itu? Unit pengembangan usaha sudah saya jelaskan belum? Sudah atau belum? Niaga gitu. Penentuan kapasitas produksi sudah belum? Kemarin tak jelasin. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi saya anggap ini sudah clear ya untuk bagian FS-nya. Nah, yang bidding ini ada yang seru di sini ya. Karena ini berkaitan dengan legal ya. Legal terkait dengan dokumen administrasi. Ya, kemudian ada legal, dokumen teknis ya. Nah, ini yang kemarin kamu saat bikin FS ya, bikin FS kalau bagus ya FS-nya, itu kamu keluar HPS ini. Ya. HPS ini adalah harga perkiraan sendiri ya. Nah, dari FS ini kamu juga ada lampiran drawing ini, lampiran desain ya, desain dan drawingnya. Nah, ini dimasukkan ke sini nanti. Nah, jadi calon nanti itu, calonnya kontraktormu itu sudah tahu gambaran pabrik yang akan dibangun ya, berdasarkan FS-mu itu. Jadi kalau saya posisi ini fokus ya. Kalau saya pada posisi ini saya belajar nalar ya buat kalian ya. Kalau saya sebagai posisi calon kontraktor itu ya, calon kontraktor itu. Disuruh bikin pabrik tapi desainnya ini nol, nggak ada, itu kira-kira gimana menurutmu? Saya mau maju atau enggak? Nggak mau, Pak. Ya. Dia akan mundur ya. Satu, ini pasti belum ada FS-nya gitu. Ini pasti belum ada FS-nya proyek ini. Nah, kalau belum ada FS-nya maka ini bisa jadi buntung saya. Meskipun saya menang belum tentu saya senang ini. Bisa jadi buntung ya. Sudah terlanjur tanda tangan kontrak mendirikan pabrik itu ternyata minus cash flow-nya. Saya nggak untung sebagai kontraktor itu. Nah, ini makanya FS-mu itu penting sekali ya. Jadi ini luar biasa nih kalian ya, teknik kimia ini ya. Kamu belajar FS ya, nanti keluar HPS-nya. Nah, HPS ini nanti HPS itu didapatkan dari investasi tadi itu loh. Ya, kamu kan ada fixed capital investment ya, fixed capital investment. Ya, kamu tambah margin ya, resiko ya, izin-izin. Nah, itu nanti ketemu di HPS-nya. Kamu silakan searching dulu HPS seperti apa ya. Oke, nanti saya jelaskan dokumen-dokumen teknis. Sudah saya beri contoh belum? Saya beli highlight itu. Dokumen teknis seperti apa? Sudah ya kelihatannya ya. Gimana Darajat? Irfai Darajat? Pernah saya perlihatkan atau belum? Belum, Pak.
Belum. Ya sudah, nanti aja. Ya, ini nanti ada dokumen ini. Ini nanti intinya nanti hati-hati. Di sini ada dokumen kontraknya. Ini ya penting-penting ini ya. Kontrak ini loh, kontrak ini. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Kamu mendesain kerjasama itu kontraknya seperti apa? Ini yang hati-hati kontrak ya. Jadi jangan sampai kedua belah pihak itu ada yang dirugikan. Sama-sama untung ya, itu. Oke, baru setelah ketemu ini adalah kontraktor yang menang ini baru masuk ke Manpro ya. Kemarin ada di sini ada COD ya. Kemarin COD apa singkatannya? Masih mute. Siapa yang mau jawab? COD kemarin apa? Commercial Operation Desk. Ya, oke, ya betul ya. Oke, ini maksudnya ya, jadi apa itu FS itu ya. Jadi FS itu yang pasti itu melihat ya, melihat pabrik ini layak atau enggak ya. Dilihat pabrik ini layak atau enggak, pabrik ini layak atau tidak. Dilihat dari apa ya, parameter finansial tadi itu. Ya. Dilihat dari parameter finansial tadi itu. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Oke, kemudian saya aja dulu. Nah, kalau di swasta gitu ya mungkin baru nomor satu saja ini ya, nomor satu saja dia berpikiran pada ya pabriknya itu sendiri ya. Tapi ya kamu lihat nanti ya barangkali ya kalau sudah nasional itu ya tentunya nggak seperti itu ya. Kalau kamu tahu kan sekarang kelapa sawit ya, pabrik-pabrik kertas itu kan sangat strict itu ya dengan lingkungan itu. Nah ini makanya yaitu pada saat mendirikan itu juga termasuk ada aspek lingkungan ya, AMDAL dan seterusnya nanti ada di sini ya, nanti ada juga di sini. Ya jadi tidak hanya memikirkan finansial ya seperti tadi itu, tidak hanya memikirkan finansialnya saja, tapi ini nomor 2 dan 3 ini. Ya, jadi di situ ada memikirkan dampak sosial dan lingkungan ya. Nanti saya jelaskan di belakang nanti itu ada ya. AMDAL ya. Di sini ada AMDAL ya. Ya, ini ada ya, AMDAL ya. Atau UKL UPL ya. Ya, nanti saya jelaskan di belakang aja. Ini atau ini. Ya, misalkan kalau kamu bikin pembangkit ya, semen, listrik itu ya, itu AMDAL. Karena dampaknya luas ya, bisa jadi provinsi. Nah, kalau misalnya pabrik tahu gitu, ya UKL UPL aja sudah cukup gitu ya. Lingkupnya kota mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya ini aset nasional lah, ini yaitu ya butuhnya AMDAL ya. Kayak kilang-kilang itu juga AMDAL ya. Kilang itu AMDAL. Pabrik-pabrik PGN ya itu AMDAL. Pertamina itu AMDAL. Kecil-kecil itu UKL UPL saja. Nah ini. Dan ini biasanya kalau kamu di BUMN itu syarat itu dan itu sudah menyatu dengan FS-nya ya. Ini memang perjalanan kalian nanti juga moga-moga ini kamu catat ya, moga-moga ini kamu catat perjalanan yang kamu hadapi nanti itu setelah lulus. Jika kalian berhadapan dengan proyek itu memang terjal yang kalian hadapi ya. Tapi kalau dari kelas ini ada yang menjadi manajer proyek ini, saya anjungi berapa jempol ini, 4 jempol lah itu ya. Ya luar biasa itu ya. Enggak semua itu mendapat kesempatan menjadi manajer proyek ya. Enggak semua ya. Jadi kalau kalian sudah dapat kesempatan itu ya enggak apa-apa, memang susah sekali ya. Susah sekali, banyak yang harus dihadapi kalian. Stres memang, stres. Ini saya akan skip yang ini ya. Nah, yang inti-inti di sini saya memberi guidance sebagai idealisnya. Ini
Ini yang kamu kerjakan ya, ini ada pas teknis ekonomi, sosial, lingkungan, hukum ya. Nah ini kamu coba, ini juga dikombinasi sebenarnya di pre-FS itu, pradesain pabrik itu ya. Biasanya kalau di apa itu namanya pradesain pabrik ya. Ini saya jelaskan aja ya. Ini hati-hati dengan aspek hukum ya, aspek hukum ya. Ya, biasanya ini ada dokumen-dokumen ya, RT/RW. Ya. Ada RT/RW. Kira-kira apa ya RT/RW ya? Coba di-searching apa itu? RT/RW itu apa ya? Rukun tetangga, rukun warga atau gimana? Kata kuncinya ada wilayah, wes tak bantu. Ada yang bisa ketemu? Sudah? Ada yang ketemu? Apa RT/RW? Rencana tata ruang wilayah. Oke ya. Kira-kira apa itu, Prof? Apa itu? Di sini juga ada nanti ini kawasan ekonomi khusus itu KEK ini juga ada ya, kawasan ekonomi khusus RT/RW. Nah, ini nanti kamu juga berhadapan dengan SNI ya. Dan di sini nanti mungkin juga ada dari peraturan dari kementerian ya. Nah, yang mengatur penjualanmu, produkmu, perizinanmu ini semua kayak gini ini. Ini aspek hukum ya. Ini luar biasa memang kamu hadapi nanti. Enjoy aja dan banyak sekali belajar pada saat nanti meskipun kamu bukan pada posisi decision maker awal-awal, tapi kamu catatan aja mereka itu ya, bos-bosmu kerja itu memang harus butuh ya RT/RW. Ini gimana kawasan saya ini ya, kawasan ekonomi khusus ini produknya sudah ada SNI-nya enggak ya, kementerian ini sudah ngatur enggak ininya misalkan ini ada tarif khusus ya, tarif misalnya insentifnya, ya, ini ada enggak? Nah, ini yang jarang disentuh ya, ini yang jarang sekali disentuh oleh pradesain pabrikmu. Ya, kamu bisa baca semua laporanmu dan bandingkan, kamu searching aja dokumen FS, ya, sing bener, ya, kamu cariin dokumen feasibility study, silahkan cari aja. Yang bagus ya biasanya kalau well established itu ya di kilang ya, ataupun di oil and gas ya, oil and gas, kilang itu bagus itu FS-nya ya. Nanti kamu bisa cariin ya. Misalnya yang ini aja ya, kamu bisa searching sekarang ya. Pertamina itu mau membangun petrochemical kayak gitu. Pertamina itu mau membangun petrochemical, bukan hanya untuk oil and gas sekarang ini Pertamina. Ya, Pertamina mau membangun pabrik petrochemical ya, di Tuban, misalnya seperti itu ya. Kalau ono itu, ya cariin di sana itu ada, silakan mas lah gitu ya. Nah, itu pasti nanti kamu ketemu ended with ya kawasan ekonomi khusus, terusnya. Misalnya lagi pabrik pupuk, ya pabrik pupuk. Itu juga demikian ya, ini dia di sini ada kawasan-kawasan tertentu itu ya. Jadi kamu memang nggak boleh sembarangan bikin pabrik ya, apalagi itu dampaknya nasional, nggak boleh sembarangan tempatnya di mana, nggak bisa ya. Jadi sudah ada yang ngatur di situ ya, kecuali kalau pabrikmu ini pabrik yang ya skalanya mungkin skala kota ya, nggak masalah gitu. Oke, saya kira ini dulu ya. Nah, yang tadi ini kalau bicara sosial lingkungan, ya ini adalah AMDAL-nya tadi itu. Dan UKL atau UPL. Nah, ini. Nah, ini yang bagus, ini ada pasar. Ya, ini yang tadi kita bicarakan tadi, IRR, ya, PEP. Nah, ini ya, POT, ya, NPV, cash flow. Ini. Tapi dimulainya dari situ, nanti ada pasar, supply demand-nya gimana, teknisnya gimana gitu ya. Oke, kita lanjut ya.
Ini semoga kalian bisa catat ya, Pak, ya kan sudah download, terus kemudian silakan dioret-oret bukunya ya. Ini bedanya nanti saya bisa tunjukkan ya bedanya nanti ini ya. Jadi kalau swasta itu kamu lihat ya, akan menekankan pada aspek finansial dan risiko. That's it. Itu lihatan itu ya. Kelayakan investasi di perusahaan swasta akan menekankan pada aspek finansial dan risiko. That's it. Yes, dia nggak berbelit-belit. Coba lihat beda lagi. FS untuk pemerintah, BUMN, misalnya Pertamina, ya, PLN, PDAM, PGN dan seterusnya itu ya. Ya, itu di situ ada alternatif-alternatif ya. Ya, alternatif pada saat memilih FS yang baik. Nah, sedangkan sisi ini kreditur atau lendernya atau bank, nah ini loh, memperhatikan segi keamanan dana yang mereka pinjamkan. Wajar sekali. Ya, wajar sekali. Ya, tadi 70% soalnya. Dia akan menginvestasi 70%. Kalau FS-nya nggak benar ya deg-degan toh. Balik nggak modal saya seperti itu. Jadi saya tunjukkan dulu ya contoh ya. Ini supaya cepat, ini oke, tak share yang sini aja, biar nggak mati-matiin. Kita ambil contoh. Nah ini coba misalnya ini ya, yes, ketok emoto wis. Oke coba ini ya, finansial tok ini, ya siapa apa. Oke ini pas FS tapi pas di bagian kajian finansial ya. Ini saya sendirikan karena pada saat membicarakan ini ya, ini ketemunya dengan direksi ya ini. Nah ini kalau kalian lihat ya, oke lah ini ada beberapa ya. Tadi ada investasi ya, dalam artian ini untuk tipe combine cycle gas turbin ya. Kemudian di sini gas engine loh, gitu loh. Nah itu ya. Nah, kamu lihat dulu ya, perhatikan dulu ya. Di sini kita bicarakan investasi ya. Investasi jika, nah ini kan tadi kalau BUMN, ya ini BUMN, ya ini adalah PLN ini. Ya. PLN dalam hal ini adalah Indonesia Power, anak perusahaannya ya. Kamu lihatkan bagaimana kita menyusun FS. Fokus di sini adalah biaya investasi combined cycle gas turbin. Oke, jika saya membangun listrik dengan opsi gas turbin ya. Ini juga ada gas engine jika menggunakan teknologi gas engine seperti itu ya. Jadi pemerintah itu kalau FS-mu itu diberikan opsi-opsi. Oke, sama-sama membangun listrik, sama-sama dengan gas. Tapi berbeda. Satu bisa jadi saya gas turbin aja, satu saya bisa menggunakan gas engine. Dan itu ya PLN itu diberi informasi itu. Ya. Sama nanti di ujung-ujungnya ya nanti saya akan balik ya. Di situ ada perbandingan ini nanti itu. Nah, seperti ini nanti. Ini contohnya untuk WACC ya. Ini yang saya jelaskan di awal tadi ya WACC ya. Pada saat kita membicarakan IRR ya, IRR kamu lihat ini saya membicarakan WACC. Saya membicarakan WACC. Jadi IRR itu harus lebih besar dari WACC. Jadi nanti kamu harus cari ini. Kakak kelasmu kemarin udah bisa ya. Nah, kamu lihatkan WACC kalau combined cycle, WACC kalau gas engine. Selalu dibandingkan ada dua opsi ini. Nanti seperti ini. Biaya dan proporsi pendanaan, misalnya combined cycle, gas turbin, ini gas engine. Ya. Perbandingannya ya. Ini kamu lihatkan listrik IRR harus di atas WACC 3%. Ini contohnya. Nah, ini coba lihat ya. Skenario. Di selain tadi gas turbin dan gas engine, kamu lihat di sini ya. Ini memang agak berat tapi nggak apa-apa ya. Sekilas saja. Bedanya permisi Pak, tahu? Ya. Apakah bisa di full screen Pak?
Alah, ya. Oke ya. Ini. Awal-awal tadi kita bicarakan, jadi saya itu sama seperti membuat 2 FS itu. Ya. Tim saya seperti membuat 2 FS. Satu, mendesain, kamu bayangin ini, mendesain pabrik listrik bangkit dengan gas turbin. Di satu lain saya juga membuat FS, ya, pembangkit dengan teknologi gas engine. Keduanya nanti dibandingkan, keduanya akan dibandingkan. Itu berbandingan dari variabel itu ya. Nah, sisi lain nanti juga ada. Ini dari pengoperasiannya. Misalkan ini dioperasikan sebagai peaker. Ya. Oh, sekarang dioperasikan pembangkit tadi sebagai base load. Kalau base load itu 24 jam jalan terus ya. 24 jam jalan terus konstan seperti itu. Kalau peaker ya ini nanti malam-malam itu ya. Jadi malam itu kondisi beban puncak baru jalan pembangkitnya ini. Itu beda nih ya. Ada yang dijalankan konstan 24 jam seperti PLTU seperti itu ya. Ada yang di pabrik itu pembangkit itu hanya di jalan ya pada saat beban puncak toh. Ya ini. Nah ini seperti ini gambarannya. Ya kalau kamu membuat FS untuk pemerintah ya, FS untuk pembangkit, untuk BUMN ya, entah itu pembangkit, kilang, oil and gas seperti itu. Ya, dan seterusnya yang hajat hidup orang banyak ya. Itu diberikan opsi-opsi semua itu. Opsi ini, opsi ini, opsi ini seperti itu. Ya. Sampai di sini paham nggak maksud saya? Paham ya? Oke, kita ini balik ke sini ya. Jadi kalau kita membicarakan tadi itu swasta, itu sangat simpel sekali swasta itu. Sangat simpel sekali ya. Dia aspek finansial dan risiko. Selesai. Tapi kalau pemerintah, ini tadi yang saya maksud ini. Ya, semua dilihat dari berbagai sudut. Jadi agak lama pada saat saya mengerjakan FS untuk swasta, ya, cepat. Ya, feelingnya cepat itu orang-orang yang swasta itu. Tapi kalau untuk pemerintah ini panjang memang perjalanannya itu. 3 bulan mungkin baru selesai itu FS-nya itu. Ya. Karena ada alternatif-alternatif yang dipilih tadi itu. Kita tadi mempelajari untuk pembangkit gas ya dengan bahan bakar gas yang sama. Satu, tuh, ini loh variabelnya ya. Variabelnya. Bangunan pembangkit jika dengan teknologi gas engine, jika dengan gas turbin seperti itu. Kemudian operasi, variabel operasi pabrik. Ini jika dioperasikan pada beban puncak tok atau base load 24 jam jalan terus. Itu berbeda juga ini. Nah, ini maksudnya di efektif ini. Oke, sampai di sini paham maksudnya ini? Ini harus kamu catat ya. Jangan sampai nanti kamu kerja di BUMN ya, terus kamu dipercaya untuk ya ini terlibat di tim-tim proyek itu bikin FS, tapi ternyata kamu bikin FS seperti untuk perusahaan-perusahaan swasta. Paham maksud saya ya? Jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau BUMN itu berbeda ya. FS-nya ini lebih detail ya. Ono pilihan ini. Maksudnya paham nggak? Paham? Paham, Pak. Ini yang kita bicarakan tadi ya. Pada saat awal-awal dulu ya, saya kan dulu membicarakan supply demand. Nah, ini ada 2 hal dulu itu ya, nggak bisa ya. Ada supply demand ya. Ya, supply demand ya.
kamu juga harus tahu dulu kan ada data-data ekspor, impor, ya. Kemudian produksi, konsumsi, ya. Kemudian ada ketersediaan bahan baku, ya. Oke. Di sini juga ada harga. Ini kalau yang di sini, ini konteksnya adalah produknya. Produk. Jadi mau bikin pabrik apa ini maksudnya? Misalnya mau pabrik apa itu? Pabrik apa ya? Etanol misalnya gitu ya. Maka kamu cari data ekspor etanol, impor etanol, produksi etanol. Pabrik mana saja yang sudah memproduksi etanol di nasional, kemudian konsumsi etanol itu sendiri. Nah ini, itu fokusnya di produk. Kemudian ada fokus di bahan baku. Ya. Kemudian ada harga, baik bahan baku dan produk. Nomor 4, ini yang menarik ya. Ini ada spek ini. Nah, spek bahan baku dan produk. Nah, pada saat kita bicarakan ini ya, nah inilah. Ini sebenarnya kita bicarakan ya ini yang kita bicarakan itu. Ya, nanti akan lebih detail itu ya. Pada saat kita bicarakan ekspor, impor, produksi, konsumsi, itu permintaan, penawaran, supply demand itu. Pangsa pasar itu gitu. Nah, sudah ini, saya next ya. Sudah belum? Sudah? Sudah, Pak. Bisa gerak nih. Nah, ini ya. Ini yang lebih detail ya. Kalau kalian lihat ini tadi ya, permintaan ya itu tadi. Kalau kita bicarakan permintaan tadi ya itu apa? Konsumsi ya. Jadi produk itu tadi itu misalnya etanol itu diserap secara nasional itu di mana saja ya. Potensinya ini gini, ini daya serap ya. Kemudian juga ada spesifikasi produk yang baru kita jalankan ya, baru kita ketahui tadi. Permintaan saat ini dan ya kayak gitu ya. Yang kita bicarakan ya ini yang nanti ada di dalam apa itu pradesain pabrikmu itu. Nah di sini juga yang menarik ya. Tadi sudah saya sebutkan adalah legal ya. Di situ ada peraturan pemerintah ini, hati-hati di situ ya. Nah, ini kelihatan ya. Ada yang dalam bentuk subsidi ya atau insentif. Pada saat dia produksi ini itu akan diberi subsidi atau diberikan insentif ya oleh pemerintah. Ya. Terus kemudian ada fiskal maupun lainnya, biaya pajak. Itu tadi yang berkaitan dengan khususnya nanti CIF ya. Nanti itu. Ya. Tapi yang nanti harus tahu itu adalah spesifikasi, jangan lupa ya, yang khususnya di spesifikasi ini. Ya. Spesifikasi ini adalah komposisi, ya, komposisi baik utama ya maupun impuritisnya. Ya, dari komposisi nanti kamu juga ada properties ya. Entah fisika ya, kimia dan seterusnya. Kebanyakan ini yang kesalahan arah-arah itu ya. Kamu lihatin aja nanti. Ya buktikan banyak kok. Makanya pengulang sekali kalau ngajar DPKE itu. Ini makanya jangan sampai terulang mumpung kamu masih 1 tahun ke belakang ya. 1 tahun lagi gitu kan ya. Kebanyakan ini karena itu nggak ngerti yang disebut spesifikasi itu. Nggak ngerti apa disebut spesifikasi. Padahal ya munculnya ya ada 2 hal ya. Ada komposisi, ada properti. Yang muncul biasanya arah-arah itu disebut properti itu. Yang disebut spesifikasi itu munculnya adalah properti itu, bukan itu, ya.
Yang muncul dulu itu komposisinya dulu. Jadi jangan keliru. Ya. Nanti kamu bisa buktikan ya di laporan produsen pabrik kakak kelasmu itu yang disebut spesifikasi kalau dia nulis itu gimana. Baik produk juga sama, bahan baku juga sama, ya harus tahu karena ini duit ini, spesifikasi ini duit ini, duit ini ya. Anak-anak juga nggak ngerti ini lokasinya FOB di mana, CIF di mana, nggak ngerti ini, ya. Nah, kompetitor ya, sama Rek, kompetitor. Kalau kamu lihat itu juga ada spesifikasi ya. Ini kompetitor itu kalau kita bicarakan fokus ya. Ini namanya produksi ya. Ada konsumsi, itu konsumsinya secara nasional itu di mana saja. Itu nanti market share-nya ya. Kalau kita bicara dengan kompetitor ya, berarti itu produksi, data produksi bioetanol di nasional. Mungkin nanti diskusi, produksi sekian PT ini, produksi sekian PT ini, produksi sekian PT ini. Sampai di sini paham? Paham ya? Dan saat kita bicarakan itu, lihatan, ini juga ada spesifikasi. Spesifikasi. Nah, kamu misalnya mau beli itu ya, mau beli, ya wis produk apalah. Kamu butuh speknya atau enggak menurutmu? Butuh informasi? Butuh. Ya, butuh. Nah, ini yang kadang-kadang kamu menuntut, tapi pada saat kamu membuat pradesain pabrik, kamu nggak memberikan informasi itu. Ya. Atau memang nggak ngerti. Ya. Kakak kelasmu juga demikian ya. Kalau kita bicarakan spesifikasi ya pasti nanti juga berhubungan dengan duitnya. Duit ini. Ya. Nah ini saya jelaskan aja. Kalau harga ya, harga ini tergantung ya. Tergantung dengan lokasinya. Ada FOB ya, ada CIF ya. Kemarin FOB apa FOB? Owner, Pak. Itu posisinya di mana itu? Di pembeli sama penjual, Pak. Loh. Posisinya di mana FOB itu? Penjual, Pak. Di distribusi, Pak, distribusi. Di penjualnya ya, masih di apa itu? Pelabuhan ya, pelabuhan penjualnya. Kalau CIF itu sudah pelabuhan punyamu, pembeli. Ya, pembeli CIF ya. Nah pada saat kamu ngomong berapa sih harganya ini, nah kamu selalu lupa itu harga itu lokasinya di mana gitu maksudnya. Ya kamu misalnya jualan ekspor itu, kamu bilang harganya berapa ya 500 juta misalnya gitu. Tapi kamu nggak ngitung, kamu harus kirim ke luar negeri. Biayanya, ongkosnya itu siapa yang biayai gitu kalau gitu. Jadi saat nanti menginfokan, barangkali ini ada yang usaha ini ekspor impor, ya itu juga sama. Informasikan itu lokasinya di mana, FOB atau CIF itu. Masuk mulut ya tanganmu ya. Iya. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Oh ya ini yang ini juga tadi ada moda transportasi dan seterusnya ini ya. Dan ini ada packaging ini yang penting ya. Kamu lihat aja ya, aja nanti bagaimana pradesain pabrik, laporan pradesain pabriknya itu. Jarang juga disebutkan jualan ini packagingnya seperti apa ya.
Kalau kira-kira saya jualan semen gitu ya, jualannya itu per kilo atau gimana, Rek? Enggak ya, tontonan itu, tonase ya. Ini nanti, ini yang kamu pelajari nanti ya. Jangan kaget ya nanti itu. Ya ini yang harus kamu tempuh nanti pradesain pabrik seperti ini. Banyak ya, banyak. Ya kalau bisa memang ya sekarang kalian sudah mulai memahami ya. Yang dikerjakan pradesain pabrik itu apa aja gitu ya, apa saja. Lihat laporan-laporan pradesain pabrik itu seperti apa ya. Mulai searching-searching laporan FS yang benar seperti apa. Laporan FS, bukan laporan pra-FS. Laporan FS. Ini kamu lihat kan ya, di sini ada lokasi, ya luasan, layout, dan teknologi. Ya. Ini kalau kemarin kita bicara pemilihan teknologi itu disebut lisensor ya, lisensor. Ya ini kalau di istilahnya ini adalah lisensor ini. Lisensor ya. Jadi tadi misalkan kamu sudah dapat ya dari supply demand tadi itu ya, outputnya adalah ini, kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksinya. Kapasitas produksi itu di ini sebenarnya ya, itu adalah misalnya sama dengan ya, di sini ada proyeksi ya dari konsumsi ditambah ekspor dikurangi ya, dilihat ya, dikurangi inputnya ya, produksi ditambah impor ya. Ini lihat ya, pada saat kita bicarakan kapasitas produksi sudah oke, peluangnya sekian ya. Oh, konsumsi PT-PT yang sudah yang mengkonsumsi ya, market share-nya di Indonesia itu sekian. Ya, ekspornya bagaimana, market share di luar negeri. Oke, yang produksi sekarang itu ini ya. Di tengah tambahan input impor dari luar negeri sekian. Maka di situ kamu ada peluangnya di situ, peluang kapasitas produksi. Nah, peluang kapasitas produksi nanti kamu berikutnya ini ya. Oke, dengan segitu itu saya harus tahu di mana ya lokasinya. Jadi di sini ada pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi. Kemarin nanti ada AHP mode, ya, AHP yang kamu gunakan nanti itu sama export charge ini. Nah, nanti pada saat kuliah di PKN nanti ketemu saya, belajar ini salah satunya nanti ya. Nah, pemilihan lokasi ini, baru nanti ada layouting dan seterusnya ini. Nah, layouting. Ya. Nah, pilihan lokasi. Ini kalau bikin pabrik ini kira-kira lokasinya di mana ya, plus ya ini berapa hektar. Ayo tak minta. Wow. Oke, sampai di sini silakan kalau mau diskusi dulu. Belum yang lain-lainnya ya. Baru kalau kita sudah ketahuan ini baru ngomong ini pemilihan lisensor. Pemilihan lisensor ya. Sudah terpilih, lisensor terpilih ya. Oke, baru kita ngomong desainnya. Desain alat. Nah, desain alat nanti ketemu nih spek alat. Dari spek alat nanti ini ada capex-nya, investasinya berapa ya. Ya, kemudian opex-nya berapa. Baru kita membicarakan ini aspek finansial ini. Urut ini sebenarnya. Urut terus, Mas. Hanya saja mungkin kalian belum terasa karena belum mengerjakan ya, tapi inilah yang kalian hadapi nanti itu ya.
pada saat kamu mengerjakan benar-benar ya dan tidak mengandalkan bacemanmu ya, nanti kamu ada rasa kepuasan di sana. Pada saat kamu merasakan sulitnya ya hingga kamu lulus bisa menyelesaikannya, itu ada nilai kepuasan tersendiri. Ya. Beda kamu nanti fokus dengan posisi bacemane. Ya, semua sudah tersedia. Nek mulai dari nol terasa sekali ya, berbekas. Pada saat ditanyain dosen penguji itu masih teringat semua ya, masih teringat semua ini ingatan-ingatan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Pak, mau nanya Pak. Ya. Nanti kan dalam pemilihan lokasi menggunakan expert choice sama AHP. Nah, di sini tuh emang ada apa sih Pak? Kenapa harus pakai expert choice segala macam Pak? Ya wes, tak kasih contoh wes ini. Oke, lo ini lihat dulu, oke. Kerjaan yang mana ya? Yang terakhir itu ada pemilihan lokasi di apa itu, semen ya, semen mana itu ya, saya baru aja kok sampai lupa ini di mana semen. Ada kerjaan semen apa lupa sampean. Ini Pusri. Nah, Pusri ya. Pusri. AHP software. Nah ini ada AHP seperti ini contohnya ini. Ini kamu bisa membayangkan segitu rumitnya ini ya, pembobotan itu. Oke, tak coba aja misalnya kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ini adalah masih ini saja ini ya, apa itu parameter-parameternya. Pada saat saya membicarakan memilih lokasi itu ya, dari misalnya saya tadi, oke, kapasitas produksinya misalnya ya, oke, sekian juta ton per tahun, sekian juta ton per tahun. Nah, itu dibutuhkan lokasinya di mana. Saya akan memilih kalau ini pasti ini dampaknya besar, ya pasti golek wae ya yang mungkin bisa dibantu pemerintah di kawasan ekonomi khusus seperti itu. Tapi itu pun kamu lihat pada saat memilih lokasi itu, ya, ini luar biasa ya. Oh, ini loh, ada topografi yang diperhatikan, aspek batimetri, kesesuaian tata ruang tadi itu RT RW-nya, perizinannya, ya. Sosial ekonomi dan sosial budaya, supply chain-nya, utility, proses. Ini adalah parameter-parameter yang nanti kalian harus bandingkan ya. Nah, contoh ya, pada saat kita bicarakan pabrik semen tadi itu, pabrik semen, maka yang muncul dominan ya, parameter dominan itu adalah inilah, lihatan ini, ada 4 ini, kesesuaian tata ruang ya, perizinan, sosial ekonomi budaya, lingkungan, kesehatan masyarakat gitu. Misalnya gitu aja kemarin pabrik semen Indonesia katanya kemarin sempat di demo ya mau bangun pabrik, benar nggak? Dengar nggak? Dengar nggak? Mana Amri? Pernah dengar nggak?
Baru dengar Pak. Coba wis demo pembangunan pabrik semen. Silakan aja dicari itu. Semen Indonesia itu katanya mau bangun pabrik itu ya. Ada? Pak. Apa? Di NTT. Oh, bukan yang deket ini. Semen Indonesia mau bangun pabrik ya. Mana ramai itu sampai masuk nasional itu, isu nasional itu. Nggak ngerti ya sudah. Ini nanti juga dibuka lagi. Misalnya kita bicara ke proses saja wis ya. Ada utility, ada proses. Misalnya proses ya. Kita lihat dulu. Nah, ini contoh ya, utilitas ini. Contoh utilitas nanti kita juga bicara dengan aspek proses. Nah, dulu lihat di aspek utilitas. Yang dilihat itu ini dulu. Jadi aspek-aspek ini. Oh. Ya, awal kita bicarakan CAPEX tadi itu, ya, OPEX, muncul juga di sini. Harga bahan baku, izin kawasan, ekspansi, penggunaan lisensor baru, constraint peraturan dan seterusnya. Nah ini dibobot, ya nggak mungkin nanti balik misalnya ke mana tadi yang awal-awal ini. Ini hanya itu ya rangkuman aja ya. Oh utility itu bobotnya 6 sekian persen itu ya. Ini ada scoringnya untuk beberapa alternatif lokasi, ada 1A, ada 1B, ada lokasi 2. Ya. Ada 3 kandidat lokasi itu. Ada 3 kandidat lokasi. Bandingnya ya apa? Membandingkannya. Nah ini loh. Kamu dengan software AHP nanti itu. Kamu masukkan ini topografi, ini dimasukkan ini nanti itu. Ya. Nah ini nanti dibandingkan topografi dengan batimetri, topografi dengan tata ruang. Akhirnya muncul ini nanti itu. Prosentasenya ini. Nah, kemudian kamu nilai itu di masing-masing scoringnya itu. Nah. Sampai di sini Amri paham, Amri? Jadi kamu itu seperti memilih ya berdasarkan parameter-parameter gitu. Nah, ini kalau mau misalnya mencari calon istri ya gitu, Amri ya. Parameternya apa? Pasti yang muncul cantik. Nah, yang kedua apa Amri? Misalnya soleha pasti. Nomor 3 kaya raya gitu ya. Apalagi 4 anak tunggal ya kan. 5 mau dipoligami gitu ya Amri ya. Astagfirullah. Enggak Pak. Enggak ya, enggak nolak ya Amri ya. Enggak Pak, enggak boleh Pak. Analogi yang mudah sekali itu, analogi yang mudah sekali ya, mudah sekali. Muka-muka ini sok jawab pertanyaanmu ini. Jadi memilih itu ono parameternya, tapi nggak bisa sama, nggak bisa sama prosentasenya nggak bisa sama. Tadi misalkan antara cantik dan soleha itu, berbeda persentasenya. Bisa jadi kamu memilih cantik lebih 30% nih misalnya itu. Terus ketemu soleha nih mungkin ya, 1% aja Amri, itu lah. Ya bisa jadi kamu pilih seperti itu. Nah, software HP itu luar biasanya adalah dia mengkuantifikasi, kuantitatif ya, mengkuantifikasi dari parameter-parameter yang sifatnya itu kualitatif itu. Itu HP itu. Metode AHP itu seperti itu. Mau detail lagi itu, saya tak carikan contoh lain ya di yang detail itu apa ya, kerjaan apa saya tak ingat-ingat kerjaan detail sekali AHP TJB ya TJB ada nggak sih kerjaan yang mana itu ya nah, ini TJB nih kondensor ini oke progress
Nah ini, oh sik. Nah ini pada intinya itu nanti ya, kamu ini tinggal menentukan berapa kriteriamu tadi itu. Ya. Ini kriteria ini, saya berikan simbol-simbol aja ini. Tadi yang misalnya lokasi itu izin, dampak lingkungan, ya. Misalnya biayanya, kesiapan dan seterusnya itu ini maksudnya kriterianya. Ya. Nah tinggal kamu masukkan aja, misalnya ini ya. Kalau saya masukkan 10 nanti berubah ini nanti. Kalau saya masukkan 8 akan berubah. Ini dengan Excel aja. Ya. Ini berubah loh, 8. Kelihatan kuningnya ini. Kelihatan nggak? Nah, 11, kelihatan. Semakin lebar kan? Kelihatan, Amri. Nah, ini nanti ini dibanding-bandingkan ini. Kriteria 1, ya ini dan ini nilainya sekian. Ini dan ini nilainya sekian. Perbandingan antara parameter 1 dengan parameter lain. Itu kamu masukkan di situ. Oh, ini. Tinggal masukkan aja itu. Ini dengan ini tinggal ngisi ya. Nah, nanti sudah ini apa itu sudah ada rumusnya semua ya. Oh, konsistensi kurang dari 1% ini muncul ini. Hasilnya ini parameter-parameternya itu. Ya. Jadi parameter nomor 1 dan 7 ya, 9 ini tinggi nilainya. Paham maksudnya? Paham, Pak. Penting berarti. Oke, ada lain pertanyaannya? Ada yang lain pertanyaannya? Ini DPKE, nanti kamu belajar itu DPKE ya, belajar apa AHP juga. Ya sambil nanti kalau kamu punya software-software yang untuk desain menarik HISIS nanti pasti kita juga belajar di DPKE itu. Ya. Sekarang siap-siap kalian sudah mulai nginstal HISIS-nya ya, belajar ya, dioperasikan. Oke. Pemilihan lokasi seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini adalah parameter-parameternya ya. Oke, parameter-parameternya. Tentunya enggak hanya ini ya, mungkin disesuaikan dengan lokasi tertentu ya. Kayak tadi yang membangun pabrik itu saya ada 3 opsi seperti itu. Ya. Luar biasa emang bangun pabrik itu ya, bukan sesuatu yang mendadak itu ya. Kita perencanaan itu mungkin 2 tahun berikutnya itu baru membangun gitu. Saya sekarang mulai FS itu 2 tahun lagi itu baru terbangun pabrik itu. Karena persiapannya yang panjang sekali tadi itu. Jadi kalian sangat bersyukur dan sekali mulai dari nol ya, dilibatkan proyek mulai dari FS itu. Jangan dilihat dari susahnya, itu ilmu itu. Ya. Entah kamu digaji berapa, ini pastinya kamu di lapangan ya. Itu ada bonusnya ya, karena di lapangan itu jangan khawatir duitnya itu. Ya, ada gajinya, kemudian juga ada bonusnya kalian gitu nanti kalau di lapangan, karena susah, mungkin kalian juga terpisah dari keluarga juga gitu ya. Ya. Oke, ini langsung ke ini yang saya maksud tadi, ke finansial ya, ke finansial. IRR tadi harus lebih besar dari apa? PACC, Pak. PACC ya. Net present value itu kamu itu memprediksi ya. Kalau saya punya uang sekian ya, dan saya juga pinjam sekian itu. Selama umur pabrik tadi, itu kamu sudah memperkirakan jauh ke depan, 15 tahun ke depan nanti itu nilai uang saya itu berapa gitu. Nah itu net present value. Net present value. Jadi nilai yang dari masa depan itu kamu bawa sekarang. Itu kamu nanti tunjukkan gitu ya. Tunjukkan ke yaitu investormu itu. Jadi di NPV ini. Payback period itu berapa lama ini balik modalnya. Balik modalnya, payback period, POT-nya tadi itu. Oke.
Ya, nanti saya jelaskan lebih detail lah ini kalau masuk di DPKE. Ini panjang ini nggak mungkin dalam satu pertemuan, luar biasa ini. Kalau apalagi kita membicarakan teks dan depresiasi ini banyak yang nggak ngerti ya dan salah terkait dengan persepsi teks dan depresiasi ini. Ya. Banyak yang keliru di sini ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini yang saya maksud tadi itu grafik-grafiknya ya. Pada saat neraca uangnya itu sebelum kegiatan apa itu serah terima ya, kamu lihat di sini ya pasti rugi ya, negatif ya, cash flow-nya itu negatif ya. Jadi ini gini loh, turun lama-lama juga naik karena mungkin sudah mulai sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat? Nah, ya. Nah ini yang saya maksud tadi itu ya. Pada saat kita membicarakan cash flow itu yang ini nanti merah ini, cash flow ini tadi terus ini sampai umur pabrik. Jadi kamu ini sekarang saya punya cari modal sedikit. Representasi ini saya di sini itu berapa gitu. Jadi kamu perkirakan nilai uangmu setelah umur pabrik. Naik kalau sih Pak. Kalau pabriknya nah, ini ya. Ini adalah cash flow-mu ini nanti. Terus ini. Jadi FS itu juga keluar uang ya, keluar modal ini kamu ya, karena kamu meng-hire konsultan ya, itu juga uang ya, meng-hire konsultan itu juga uang ya. Kemudian di situ ada desain, makanya juga butuh pengeluaran ini ya. Nah, kemudian kamu lelang ya, ini langsung pembangunan pabrik itu di situ. Nah ini begitu sudah produksi, nah ini sudah mulai naik cash flow-nya. Sampai di sini paham ini maksudnya? Paham, Pak. Nah, cash flow itu nanti Excel panjang gitu ke kanan itu. Tahun ini. Tapi kalau diakumulatifkan ya ini. Nah ini adalah aspek lingkungan ya. Tadi yang saya sebutkan ini ABDAL atau KLUPL-nya ya. Ini tak carikan sing mungkin di previs ya. AMDAL itu lebih luas jangkauannya AMDAL itu. Kalau ini lebih pendek ya. Ya cuman disuruh pantau ini biasanya kalau pabriknya dampaknya hanya di kota tertentu itu toh. Nah ini yang kalau kamu buat dokumen AMDAL ya, ini yang dipelajari itu. Saya sendiri nggak terlalu fokus di AMDAL ya. Saya selalu langsung minta tolong ke kawan-kawan saya yang sudah kompeten di situ. Yes. Saya tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan semuanya ya. Jadi biasanya AMDAL ini saya minta tolong ke teman-temannya ya. Teman-teman yang sudah paham di AMDAL saya minta tolong buatkan AMDAL untuk pabrik yang sudah akan kita seperti itu. Dampak-dampaknya seperti ini, maaf, ini langkah-langkahnya ini luar biasa memang. Ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Terlalu susah? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Stanley. Semisal kita bikin proyek gitu, Pak, itu kan ada beberapa opsi itu, kayak yang Bapak kan 3 opsi. Nah, semisal dari opsi itu tidak sengaja ada 2 yang sama gitu, Pak, hasilnya bagaimana, Pak? Oh, nggak mungkin sama. Nah, kalau misalnya kayak merugi gitu, Pak, proyeknya apa gimana, Pak? Apa diberhentikan atau gimana, Pak? Semisal proyek itu ternyata rugi gitu, Pak. Setelah dihitung-hitung itu gimana, Pak? Enggak, ya nggak dilanjut. Nggak dilanjut. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Iya. Ya memang ini kamu nyari ini apa modal ini ya. Kalau proyeknya rugi ya nggak ada yang mau biayai proyekmu. Oke, mau ini ya apa ini misalnya. Oke, saya coba ya. Ini dokumen ini coba ini ya coba. Nah ini bid dokumen ya. Nah ini ada, nah ini namanya ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan sebentar aja terkait apa ini dokumen-dokumennya. Salah satunya dokumen lelang ya ini namanya RKS ya. Nah ini nanti pada saat lelang itu saya menjelaskan buku tadi itu, buku lelang ini. Menjelaskan semuanya ini ya gitu. Pada saat lelang saya menjelaskan semua calon apa itu peserta lelangnya tadi itu. Cara mainnya apa kamu berkompetisi itu. Ya sini namanya unwishing nanti itu ya. Ya ini yang saya harus jelaskan ini. Panjang ini ya. Ya, jadi ada yang teknis maupun administratifnya. Ya, penilaiannya juga sama. Ya. Ya ini contoh-contohnya ya. Ya gini nih yang saya kerjakan nanti. Salah satu contohnya buat dokumen lelang ini nanti ya. Ini tentunya sudah melewati FS, sudah melewati FS ini. Ya, ini contoh misalnya FS itu FS-nya ini harusnya ada, tinggal ditaruh di mana. Bid blending buku cek. Nah ini laporan FS ini. Nah ini ya. Oke, coba. Oke, langsung misalnya ke direktur ini coba. Oke. Nah, ini coba kalian lihat ya. Kelihatan nggak saya apa itu? Itu kelihatan nggak? Belum, Pak. Ini kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Ya, Pak. Ya, ini contohnya kajian dulu ini bikin pabrik apa CNC itu ya. Kayak gini nih nanti itu apa itu dengan direksi itu ya. Nggak perlu detail-detail ya. Berapa lahannya, berapa duitnya, ya ketemu gitu itu. Ini
Nah ini contoh nih terakhir ini ya. Ya. Kamu lihat ini di sini ya. Dia balik modal itu hanya dalam setengah tahun toh ini. Jadi pabriknya ini luar biasa, ini sangat menguntungkan ya. Pabrik ini menguntungkan. Biasanya ya balik modal itu ya minimal itu 3 tahun deh, minimal 3 tahun ya. Umur pabrik biasanya kita anggap paling pendek itu adalah 10 tahun umur pabrik itu ya. Kemudian dia akan direvitalisasi ya dengan anggaran dari depresiasi, anggaran depresiasi. Ya. Kali ini kasus-kasus eksepsional ini ya, sangat menguntungkan sekali ini ya. Bikin pabrik ini dia nggak sampai setahun ya, cukup setengah tahun aja udah balik bulan ini. Lebih khusus, lebih detailnya ini adalah 5,7 bulan. Ya. Jadi semula ini pembangkit itu BBM ya. Kemudian tak ganti dengan CNG, dengan gas yang saya kompresi. Itu penghematan luar biasa itu. Nah, sampai Pertamina-nya itu bengok-bengok itu di kementerian. Kenapa ini pembangkit ini ya, pembangkit salah satu pembangkit besar ini ya, pembangkit besar Jawa. Kok ngambil BBM-nya sangat kecil sekarang gitu loh. Ya karena ada pabrik ini gitu. Jadi melakukan penghematan yang sangat-sangat signifikan itu ya. Sangat-sangat signifikan ini. Ya, kamu lihatan aja ya, lihatan ini. Untuk memproduksi ya listrik per hari di pabrik tadi itu ya, di satu pembangkit itu sehari itu 5,5 M. Pengeluaran deh, pengeluaran pembangkit itu ya. Dengan minyak HSD itu ya, high speed diesel itu 5,5 M sehari pengeluaran pembangkit itu. Kalau saya pakai CNG ini cukup 2,1 miliar per harinya. Jadi kamu bisa bayangkan itu penghematannya luar biasa ya. Di situ HSD nggak kepakai di pembangkit itu akhirnya lapor ya Pertamina. Tolonglah jangan sampai nggak ada konsumsi HSD ya. Tetap ada KSD seperti itu ya. Ya. Karena ini kalau bagus sekali ya, karena nggak sampai setahun dia balik modal. Ya. Ini seperti ini bank ya atau investor pasti tertarik sekali itu. Maksudnya paham nggak? Kalau nggak untung ya, misalnya tadi itu balik modalnya adalah 15 tahun. Lah ngapain saya naruh uang selama 15 tahun deg-degan balik modal atau enggak gitu loh. Kalau saya berikan uang di situ misalnya, ternyata setengah tahun sudah balik modal, ya sudah kamu terus itu pinjamannya, dia pinjamnya berapa tahun, bisa jadi 10 tahun pinjamannya itu. Jangan terus itu dia dapat. Bingung? Enggak kan? Ya. Oke, siapa lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan? Sudah capek? Izin bertanya, Pak. Iya, Pram. Saya izin bertanya mengenai ini sih, aspek yang tadi dikaji untuk swasta, pemerintah, sama kreditur bank. Untuk yang pemerintah ini sendiri kan memang pilihan gitu kan ya, tentang beberapa teknologi yang nantinya pemerintah yang bakalan milih mau memilih teknologi yang mana. Lalu yang untuk swasta ini itu berarti kita cuma menggunakan satu teknologi saja gitu ya Pak? Iya. Menentukan efeknya. Iya. Orang swasta itu apa ya? Engineering feeling mungkin. Feeling of engineering tahu apa itu? Cuma katanya orang-orang Cina ya pinter ya, pinter memang benar. Saya mendampingi itu ya nekat itu loh mereka itu, nekat itu. Ya kira-kira, wah ini Pak, dipilih ini Pak, langsung to the point. 1 bulan selesai itu FS itu. Lah kalau BUMN ini enggak sih, oke, ayo ya, oh tapi ngileran ya deh, wah oh
Ayo, tapi ngentutan itu banyak pikirannya gitu loh. Saya bisa kayak tadi 3 bulan menyelesaikan yang BUMN itu karena banyak pikirannya berkembang. Oke, kemarin tadi hanya gas engine, gas turbin. Akhirnya milih lagi, Pak, misalkan Pak Tovan ini dioperasikan secara peaker dan satunya ini dioperasikan secara base load gitu loh. Nah, itu akhirnya variabel lagi, mikir lagi gitu. Nah, kalau yang swasta itu oke. Feelingnya ini pasti untung, ya sudah ini kerjakan ini aja, selesai ya sudah ya gitu, sesimpel itu ya. Mungkin di sini ada yang pengusaha enggak ini orang tuanya atau calon mertuanya ada Pram ini ya, bentar lagi nih ya. Wah, calon mertuane ini nih ya, Pak SBY bentar lagi nih ya. Calon mantunya siapa kamu, Pram? Anak presidennya siapa? Barangkali kan ya, kemarin kan Pak Prabowo datang ke ITS itu ya. Dengar ya? Nah, itu saya diberitahu itu hari Jumat malam diberitahu stafnya Pak Menhan itu. Senin mau ke ITS, waduh, wes. Jadi saya keadaan sakit itu ya wes harus menyiapkan itu. Ya. Jadi saya ini masih recovery, tapi ya kerjaan jalan terus ini. Ya. Banyakan bergadang. Ya, alhamdulillah lancar ya kemarin. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Jangan kaget ya, FS teknik kimia ini banyak yang dipelajari. Banyak ya. Kalau bisa sekarang kan cari-cari aja laporan produsen pabrik apa, mungkin kamu seneng. Oh, saya mau bangun pabrik porang sekarang kan gitu. Yang lagi rame kan porang sekarang. Dengar. Nah, seperti itu, pabrik-pabrik porang. Tepung porang, konyaku seperti itu ya. Yang sekarang berbasis biomasa itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya akan cukupkan untuk malam ini. Darajat, ini pendekar kuping hut apa ini? Ayo. Ini kan orang Cina ini ya. Nah, ini feeling of duitnya tinggi ini ya, Darajat ini ya. Ya, motor duitnya ini ya. Gimana, bukan Darajat? Orang Cina, Pak. Nah, apa itu backgroundmu ini? Kok conggon itu? Cuman kartun Pak itu Pak. Oh kartun, waduh, masih nonton kartun cek, waduh, walah gak iku gak kawaran sampai jenenge Irfain Darajat Doraemon, waduh, es gak tayo ya rare. Sing rada keren ngono lho, background-e lho. Amri sih lumayan ini San Francisco ya gitu ya. Pramo teknik kimia iki kartun. Ya silakan, ada pertanyaan silakan. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, ayo. Enggak apa-apa ini. Kamu memang tantangannya besar ini. Kamu cobaan sekarang. Lihatan laporan, kualitas laporannya. Bahkan kamu lihatan aja lah laporannya UI ITB. Coba lihatan aja wis. Nanti kita bahas pada saat kamu ketemu kelas saya di PKE. Ya masih sampah itu gitu ya. Ya masih sampah itu. Arek banyak yang pengen cepat lulus, saya itu nggak ngerti apa yang dicari dengan cepat lulus itu. Apa sih kamu 4 tahun IPK kamu 4,0, tanyain desain pabrik gak ngerti gitu, nggak malu. Ya IPK 3, misalnya 3,2, 3,3, 3,4 misalnya. Ditanyain termo nyandak, ya sih tak ambil daripada 4,0 gitu. Makanya nanti ada kerja itu nanti ada tesnya dengan user gitu ya. Dengan user itu adalah calon pimpinan unitmu. Nanti kamu diinterview oleh beliau ya. Ya, hati-hati transport fenomena ya, termo, TRK, hati-hati di sana. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Di pertemuan berikutnya mungkin saya masih satu dokumen lagi ya berkaitan dengan kontrak ya. Ambil disiapin kelompok 1, siap-siap presentasi ya. Kelompok 1 siapa ini? Permisi Pak, tahu kan izin menjawab Pak?
Iya. Sebelumnya saya izin untuk satu device sama Danar Pak, untuk kelompoknya belum ditentukan Pak untuk kelompok urutannya, tetapi kami sudah ada data kelompoknya siapa aja Pak. Jadi kemungkinan dalam minggu ini kami mengundi untuk urutan kelompoknya. Oh, ya. Jayo. Ya, semangat. Enggak apa-apa. Semangat ya. Kelemahan bukumu ini sudah dapat bukunya belum? Sudah di-download bukunya? Belum, Pak. Danar, sudah di-download belum? Oh, ngilang arek. Ihsan, bukunya udah di-download belum? Sudah, Pak. Ya wes. Judulnya apa, Ihsan? Bukunya? Judulnya yang guidebook itu, Pak. Oh, judulnya. Oh. Ayo, Guide to the project management, Pak. Oh, masa iku. Tembok, Pak. Tembok. Oh, iku. Ya wes, arepmu wes, ya wes, kurang diwaca itu. Ya. Ya, kelemahan buku itu nggak ada contoh nih, hati-hati ya. Saya beri contoh aja ya. Dokumen pertama kali yang menandakan proyek dimulai itu adalah ya, project charter. Yes. Nanti siap-siap kelompok 1 cariin contoh dokumen project charter. Itu kelompok 1. Nanti saya pancing-pancing kok itu ya. Jadi tiap kelompok ini ada contoh dari pabrik tertentu lah gitu ya. Ya jangan pabrik yang aneh-aneh ya. Umum aja lah, pabrik-pabrik kimia gitu ya. Pabrik gas, silakan ya. Yes, pokoknya ada pabrik kimia lah gitu ya. Nah, ini yang perlu contohnya adalah project charter ya, project charter. Nanti kalau itu kan salah satu dokumen yang menandakan bahwa proyekmu itu dimulai. Nanti gampang gitu. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Gimana, Ros? Cukup, Pak. Cukup melelahkan? Permisi Pak, Taufin izin bertanya Pak, untuk presensinya apakah belum di-share Pak ya? Iya, nanti tak absenkan. Masuk semua kok ini? Atau bolos semua? Absen ya, nanti tak absenkan aja, nggak masalah. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Dipelajari, nanti ada contoh-contohnya itu, project charter jangan lupa. Itu yang utama nanti kita belajar di situ, project charter, banyak diskusi di situ nanti. Oke. Lagi pertanyaan? Kalau enggak saya akhiri. Saya kira cukup, Pak. Yakin? Kalau sudah? Wes ya, baik. Yakin ya? Oke. Ya wes, untuk kelas malam ini bisa kita akhiri sampai di sini ya. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Jangan banyak bergadang kalau nggak perlu. Apalagi lihat Doraemon, Darojat ya. Eman-eman waktu kamu ya. Jangan banyak lihat Doraemon ya. Ya. Beneran, jangan banyak buang-buang waktu ya. Oke, kalau ada yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat beristirahat.